Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada postingan video kali ini, saya akan membahas terkait hukum mengkhususkan waktu untuk beribadah atau beramal. Dan tentunya ibadah yang dimaksud adalah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh syariat, tetapi tidak diatur kapan waktu pelaksanaannya. Adapun ibadah-ibadah yang sudah jelas diatur kapan waktu pelaksanaannya, maka tentu tidak boleh kita khususkan pada waktu yang lain selain waktu yang sudah diatur oleh syariat. Dan salah satu contohnya adalah amalan sebagian orang yang mengkhususkan hari Jumat untuk bersodakoh. Namun sebelum saya membahas hukumnya, mari kita lihat dulu bagaimana pendapat Ustadz Wahabi terkait masalah tersebut. Tentang sedekah Jumat nggak ada, atau dari zaman salafus soleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah, nggak ada nos. Bahkan Nabi melarang orang untuk mengadakan sholat malam di malam Jumat khusus. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam, dan jangan kalian khususkan siang hari Jumat dengan puasa. Sama seperti ziarah kubur hari Jumat tidak boleh, mengkhususkan tidak boleh. Sama juga dengan sedekah hari Jumat, nggak ada nos. Itu. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Kata Anas, dahulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang memang memasak khusus untuk para sahabat yang Jumatan. Kami dahulu ngarep-ngarepin Jumat karena itu. Iya. Sampai Anas bin Malik begitu. Maka kami setelah Jumat bersegera pergi ke rumah wanita tersebut, dan kami pun makan di situ. Makanya hadis ini mungkin belum sampai kepada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa bagi-bagi makanan khusus Jumat untuk Jumatan itu nggak ada dasarnya. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz mengatakan demikian. Ya, katanya itu nggak ada dasarnya, bahkan bisa jadi bid'ah. Kita katakan mahlan, jangan tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu itu apa, apalagi itu bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya Ustadz Wahabi berbeda pendapat terkait hukum mengkhususkan sodakoh di hari Jumat. Ada yang mengatakan bid'ah dan ada juga yang tidak mengatakan bid'ah. Bahkan sepertinya salah satu ustadz menasehati ustadz yang lain yang menetapkan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Hal ini terjadi akibat ustadz Wahabi tersebut tidak taklid di dalam satu madhab, sehingga setiap ustadz berijtihad masing-masing seperti seorang mujtahid mutlak mustaqil. Padahal syarat hafalan hadisnya belum memenuhi, sehingga memungkinkan ada hadis yang tidak diketahui olehnya. Dan hal itu tentu sangat fatal sekali apabila gara-gara dia melupakan satu hadis sehingga menetapkan suatu amalan itu sebagai amalan yang bid'ah, di mana bid'ah yang dia maksud adalah suatu kesesatan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang awam untuk tidak mengikuti ustadz-ustadz yang tidak taklid di dalam satu madhab, karena mereka tidak terkenal sebagai seorang penghafal hadis dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi lebih aman adalah taklid kepada salah satu imam dari imam 4 madhab, di mana di dalam madhab tersebut tentu banyak sekali para hufadz, yaitu para penghafal hadis dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang mencapai hafalan 100.000 hadis dan juga ada yang lebih dari itu. Yang intinya kita harus hati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Terkait hukum mengkhususkan waktu untuk beribadah, saya akan mengutip fatwa dari Darul Iftamsir. Ini dia fatwanya. Redaksi di dalam fatwa ini sudah saya ketik ulang. Ada di sini. Sudah saya beri harokat dan juga sudah saya tulis terjemahannya, termasuk pendalilan-pendalilan di dalamnya. Sudah saya tambahkan juga. Nanti ini bisa di-download dan linknya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi, termasuk link untuk membuka halaman Darul Iftamsir. Terkait pendalilan di dalam fatwa Darul Iftamsir, saya ringkas menjadi 2 pendalilan. Yang pertama adalah dalil di dalam hadis Sahih Bukhari yang disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz yang ketiga. Ini adalah kitab Fathul Bari juz yang ketiga. Redaksi kitabnya ada di halaman 83. Lalu pendalilan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disyarahi oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ini adalah kitab Syarah Sahih Muslim. Redaksi kitabnya ada di halaman 646. Dan semua yang tadi sudah saya tandai, sudah saya ketik ulang, ada di sini.
Sudah saya tambahkan harokat dan sudah saya tuliskan terjemahannya, agar nanti netizen bisa dengan mudah membacanya kembali. Termasuk kitab-kitab yang tadi sudah saya sebutkan, itu bisa di-download. Linknya saya cantumkan di dalam deskripsi. Mari kita kaji fatwa Darul Iftamsir. As-su'alu, ma hukmu takhsisi ba'dil ayyami awil layali bi ba'dil adhkari aw ghairiha minat ta'ati. Pertanyaan, apa hukum mengkhususkan sebagian hari atau malam dengan zikir tertentu atau ibadah lainnya? Al-jawabu, ya juzu syar'an takhsisu ba'dil ayyami awil layali bi ba'dil adhkari aw ghairiha minat ta'ati. Jawaban, diperbolehkan secara syar'i untuk mengkhususkan sebagian hari atau malam dengan zikir tertentu atau ibadah lainnya. Hukmu takhsisi ba'dil ayyami wal layali bil ibadati. Hukum mengkhususkan sebagian hari dan malam dengan ibadah. Takhsisu lailatin minan layali aw yaumin minan ayyami bidzikri aw ghairihi minat ta'ati wal tizamu dzalika amrun hasanun la haraja fihi wala man'a la 'ala jihatit tahrimi wala 'ala jihatil karahati. Mengkhususkan suatu malam atau hari tertentu dengan zikir atau ibadah lainnya serta berkomitmen melakukannya adalah sesuatu yang baik, tidak ada larangan atau keberatan dalam hal itu, baik dari segi keharaman maupun kemakruhan. Fatwa Darul Iftamsir. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya mengkhususkan hari, baik itu siang hari atau malam hari tertentu, untuk melakukan suatu amalan tertentu atau ibadah tertentu yang diperintahkan oleh syariat secara mutlak, itu boleh, bahkan itu adalah perkara yang baik untuk dilakukan. Adapun terkait pendalilannya, yang pertama adalah syarah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali shalihati wal mudawamati ala dzalika." Dan dalam hadis ini dengan perbedaan jalur periwayatannya, terdapat dalil tentang kebolehan mengkhususkan sebagian hari dengan amalan saleh tertentu serta terus-menerus melakukannya. Kitab Fathul Bari halaman 83 juz 3. Hadis yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah hadis Sahih Bukhari yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan hari Sabtu untuk mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalam masjid tersebut. Lalu pendalilan yang kedua adalah hadis Sahih Muslim yang disyarahi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih." Barang siapa yang memulai kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya hingga akhir hadis. Fihil hathu 'alal ibtidai bil khairati wa sannis sunanil hasanati wat tahdhiru min ikhtira'il abatili wal mustaqbahati. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memulai amal kebaikan dan menetapkan sunnah-sunnah yang baik, serta peringatan dari menciptakan kebatilan dan perkara yang tercela. Wa sababu hadzal kalami fi hadzal hadithi annahu qala fi awwalihi faja'a rajulun bi surati kadat kaffahu ta'jizu anha fatataba'an nasu. Sebab munculnya perkataan dalam hadis ini adalah karena pada awalnya disebutkan bahwa seorang laki-laki datang membawa kantong berisi sedekah yang hampir tidak mampu ia genggam, lalu orang-orang pun mengikutinya. Wa kana al-fadlul 'azimu lil badi bi hadzal khairi wal fatihi li babi hadzal ihsani. Keutamaan yang besar diberikan kepada orang yang memulai kebaikan ini dan yang membuka pintu kedermawanan ini. Wa fi hadzal hadithi takhsisu qauli sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa anna al-murada bihi al-muhdatsatil batilata wal bid'al madhmumata. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pengkhususan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maksud dari hadis ini adalah perkara-perkara baru yang batil serta bid'ah yang tercela. Kitab Syarah Sahih Muslim halaman 646. Jadi jelas sekali di sini sesuai dengan penjelasan dari Imam Nawawi bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memulai suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang baik agar dicontoh orang lain. Sehingga apabila ada ustadz-ustadz Wahabi yang melarang seseorang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik
dengan alasan tidak ada dasarnya, itu justru malah melawan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu adalah kesesatan yang nyata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memulai kebiasaan yang baik, tetapi Wahabi malah melarangnya. Adapun terkait hadis larangan mengkhususkan sholat malam di malam Jumat dan puasa di hari Jumat, itu adalah hadis khusus terkait amalan tersebut, tidak bisa diberlakukan secara umum, karena ada hadis umum yang ternyata memerintahkan kepada kita untuk membiasakan suatu kebiasaan yang baik atau membiasakan mengerjakan sunnah. Dan apabila hadis yang dikatakan salah satu ustadz Wahabi terkait sahabat Rasulullah SAW yang membuat makanan setiap hari Jumat untuk orang-orang yang melakukan sholat Jumat itu adalah hadis yang sahih, maka itu pun akan menjadi dalil bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW memahami sesungguhnya membuat suatu kebiasaan yang baik di dalam beramal pada waktu tertentu bukanlah hal yang tercela, bahkan itu adalah suatu kebaikan yang harus dicontoh. Jadi apabila ada ustadz-ustadz Wahabi yang memvonis bid'ah amalan-amalan yang dikhususkan pada waktu tertentu, tidak perlu kita hiraukan dan cukup abaikan saja. Karena apabila kaidah pengharaman ibadah yang dikhususkan pada waktu tertentu ini diterapkan, maka tentu menjadi haram juga amalan-amalan yang sudah banyak terjadi di masyarakat, seperti contohnya menetapkan atau mengkhususkan waktu untuk mengadakan kajian setiap malam Rabu, setiap malam Kamis, setiap malam Jumat, atau setiap malam Minggu. Karena hal itu pun termasuk mengkhususkan waktu yang tidak ada dalilnya. Dan termasuk amalan-amalan lainnya seperti berziarah kubur setiap hari raya Idul Fitri, itu pun akan divonis bid'ah. Bukan hanya itu, bahkan mudik di setiap hari Lebaran pun akan divonis bid'ah. Karena mudik tersebut ada unsur ibadahnya, yaitu silaturahmi. Sehingga apabila mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu menjadi bid'ah, maka mudik di setiap Lebaran pun akan menjadi bid'ah yang sesat. Semoga kita semua dilindungi dari fitnah-fitnah Wahabi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.